awal-awal boomingnya podcast, saya kalau mau bikin itu, saya bukan stylenya di sana itu loh. Oh gitu ya? Iya. Saya nggak punya style begitu. Akhirnya saya bikin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bersama saya Cak Qorib dan podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Tetapi kali ini tempatnya bukan di Kabupaten Probolinggo, sahabat Bawaslu. Kita sengaja datang ke kantor Bawaslu Kota Malang untuk bisa bersua dengan Bapak Ketua Bawaslu Kota Malang, karena ada banyak hal yang ingin kita gali dan ingin kita sampaikan kepada sahabat Bawaslu tentang program-program yang menarik yang ingin kita share kepada sahabat Bawaslu. Dan memang sebenarnya Bawaslu se-Jawa Timur itu banyak program-program yang dijalankan pasca pemilu untuk meningkatkan pengembangan pengawasan partisipatif. Tetapi ada di di Kota Malang, di Bawaslu Kota Malang ini ada program yang memang sudah dijalankan sejak tahun awal 2019. Oke, tentang program apa dan bagaimana kita tanya langsung kepada beliau ya, sahabat Bawaslu. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cak Qorib. Kang Alim, luar biasa. Kang Alim, nama lengkapnya Kang Alim? Alim Mustafa. Alim Mustafa, ya. Embel-embelnya aja, Kang. Ya, kalau perlu SSMAP lah. Oh, MSOS MAP ya, luar biasa. MAP. Kang Alim, saya banyak baca profil Kang Alim, saya melihat unggahan medsos Kang Alim yang suka nulis. Memang latar belakangnya Alim apa sih? Ya, pada dasarnya semua orang kan suka nulis. Oh gitu ya. Kalau sekarang itu orang suka nulis kan di WA sama di Facebook ya. Tapi kalau dulu kan belum ada. Belum. Nah, waktu itu mulai masih mahasiswa itu saya senangnya memang baca ya. Baca sama kegiatan di alam. Nah, ini kebiasaan saya mulai mahasiswa. Jadi ketika masih S1, uang itu habis banyak hanya untuk beli buku dan kaset lagu-lagu rock seperti itu. Oh. Ya. Nah, dari situ kemudian pasca reformasi itu bingung ngapain setelah kuliah mau ngapain ini. Akhirnya suatu hari saya ikut satu program pelatihan menulis lah. Iya. Di Malang Post waktu itu, di Contoh Media. Cuman sehari. Karena ada program kemudian saya ikut. Kok ternyata tulisan saya waktu itu terpilih sebagai tulisan terbaik, kemudian dimuat di sana. Nah, ternyata asik gitu. Oh iya. Ada kebanggaan meskipun tulisan saya dimuat di media ya cukup terkenal di Malang lah waktu itu. Nah, dari situ kemudian menjadi mulai tertarik untuk menuangkan semua ide itu di tulisan. 3 bulan kemudian ada nasib agak bagus atas perantara alumni Jaringan Sekolah Demokrasi. Saya itu diminta jadi kontributor dari KID Jakarta dan NIMD Belanda. Apa itu, Kang? KID dan NIMD ini penyelenggara sekolah demokrasi di 18 negara. Nah, kemudian pada pemilu 2009 NIMD itu bikin program menulis program semacam portal terkait berita-berita pemilu. Nah, ini menarik. Tapi konsepnya citizen journalism. Nah, ini ternyata tantangannya berat. Saya baru bisa nulis belum lancar, kemudian diminta jadi kontributor di Jawa Timur dengan model tulisan features. Nah, ini berat. Acuannya media-media nasional. Iya. Tapi dari situ saya merasa tertantang. Akhirnya selama 3 bulan saya bergelut, kemudian mendapatkan sesuatu yang saya cukup seneng lah, karena tulisan-tulisan saya diapresiasi oleh banyak pembaca waktu itu yang belum begitu masif dalam media online ya. Ternyata tulisan-tulisan saya banyak diminati dari Jaringan Sekolah Demokrasi itu. Sejak itu kemudian saya ternyata menulis itu menarik, asik, dan ada yang mengapresiasi. Belajar sebentar, kemudian ada kesempatan
Dan ternyata itu menjadi apa ya? Akhirnya semacam apa kalau orang Jawa keranjingan nulis. Iya, dan kemudian maka setiap hari ketika satu pasti ngedep laptop. Kang Alim punya semacam apa itu blogspot atau apa di web itu ya? Nah, khusus. iya. Jadi pasca itu kemudian saat masuk di penyelenggara, kemudian apa yang harus saya lakukan ketika saya jangan sampai hobi nulis ini hilang. Oh, akhirnya iya, saya bikin website. Oh iya. Website yang ya kemudian filosofinya bagaimana website ini bisa mengantar ide saya. Akhirnya saya tulis aja websitenya alimustafa.com itu. Iya, saya sering lihat itu. alimustafa.com itu. Sampai sekarang kan ya? Ya, dari situ kemudian juga saya pernah menginisiasi di salah satu kelurahan. Saya bina Karang Taruna, saya pikirkan koran zaman 2010. Oh iya. Koran yang kemudian itu konsentrasinya adalah citizen journalism dan positive journalism. Itu sebagai perlawanan waktu ide saya bagaimana media itu berkontribusi pendidikan kepada masyarakat. Betul. Akhirnya Karang Taruna saya pilih beberapa orang, saya latih untuk menulis, kemudian kita bikinkan koran cetak. Oh. Nah sekali kita karena ini koran-koran bukan untuk dikomersilkan, terbitnya 1 bulan sekali. Oh iya. Pertamanya Karang Taruna, editornya Karang Taruna, layouternya semua Karang Taruna. Karang Taruna semua ya. Ternyata itu menarik banyak minat sampai banyak kunjungan Pemda dari luar kota yang belajar di Malang itu pasti ke Pandanwangi. Wow, malah jadi tujukan belajar menulis. Tujukan belajar itu ya apa ya, pengalaman nggak sengaja ternyata membawa keterusan. Saya pengen selalu kalau ada sesuatu pengen saya tulis meskipun itu tulisannya ringan ya. Iya. Saya tidak berpikir apakah ini sesuai dengan kaidah jurnalis, saya nggak mikir, yang penting saya nulis. Yang penting nulis. Nulis itu aja, iya. Nah dari itu Kang Alim saya juga mulai tertarik juga karena ya juga sering melihat salah satunya Mas Alim yang saya lihat di namanya alimmustafa.com itu kan. Saya juga waduh bagus juga ya, walaupun nggak bisa nulis ya nulis lah kan gitu. Tapi setidak-tidaknya kita sudah ternyata nulis sekali saja merasa asik gitu. Cak Alim. Cuman begini Kang Alim, saat ini ya era digital yang luar biasa perkembangannya dengan adanya medsos yang berbagai platform yang menurut saya ya kadang-kadang mengganggu kita, tetapi kadang juga membantu kita. Nah ada hal yang mengganggu Kang Alim ya. Salah satunya kita ketika kita ingin menulis, ingin berbuat dengan tulisan-tulisan, gangguannya kita dengan adanya ini sering main platform-platform yang tidak penting. Itu menurut Kang Alim istilahnya ini betul enggak? Lalu kemudian kalau ini mengganggu, kalau enggak apa-apa. Kalau mengganggu, apa sih tip-tipnya Kang Alim untuk bisa menghindar dari gangguan-gangguan medsos yang sebenarnya dari kita sendiri sih? Kalau banyak gangguan gitu saya anggap nggak terlalu serius. Yang penting kita konsentrasi aja, pengen kita apa itu aja. Begitu ya. Kemudian bahwa kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan kemudian nalar-nalar pikiran anak sekarang, itu. Tapi kita tetap pada platform yang memang sudah style kita. Kalau sudah style kita nggak akan pernah bosan. Nggak pernah bosan. Contoh ketika saya pertama kali jadi Panwas tahun 2017. Itu yang paling menakutkan dari Undang-Undang 10 itu kan sanksi politik uang. Diberhentikan. Sementara Panwaslu Kota Malang kan tidak punya uang untuk sosialisasi yang masif. Kemudian ada peristiwa ibu-ibu menerima bingkisan yang itu sudah menjadi sudah bisa ditafsirkan bahwa itu politik uang. Nah, ini kan kasihan. Maka dari situ kemudian saya menulis menjelaskan betapa pentingnya masyarakat mengetahui bahayanya pasal ini ketika diterapkan. Kemudian saya tulis dengan bahasa-bahasa yang ringan. Nah inilah. Kemudian saya share. Ternyata kan dari situ kita murah, kemudian pesan kita tersampaikan. Harapannya nanti banyak pihak yang terselamatkan. Jadi itu kemudian dari situ kemudian saya semakin getol untuk mengelola website di Bawaslu Kota Malang. Di samping memang di website saya sendiri terutama. Untuk berkomunikasi, untuk membantu masyarakat siapapun yang jangan sampai dia itu melakukan sesuatu yang dia tidak tahu, kemudian itu ada implikasi hukum. Maka di website saya itu banyak menulis hal-hal begitu. Ya kadang kalau saya bosan ya nulis tentang masakan, menu warung, nggak apa-apa itu loh. Kalau ada warung tradisional yang menarik,
Menunya saya tulis biasanya sama. Sebagai selingan, tetapi iya. juga bermanfaat juga iya, itu kan. Itu saja. Luar yang biasa. Penting ini, yang penting kalau ya menulis jadikan sebagai hobi itu aja. Menulis jadikan sebagai hobi. Sebagai sebuah hobi. Iya. Luar biasa. Sahabat Bawaslu, menulis jadikanlah sebuah hobi menurut Kang Alim. Dan sampai sekarang Kang Alim walaupun sudah menjadi ketua Bawaslu Kota Malang ini masih suka menulis karena memang dianggap sebagai sebuah hobi kan. Dan gini kan, Kang Alim sekarang kan sudah jadi ketua Bawaslu Kota Malang ini terkait dengan program-program yang Kang Alim jalankan sekarang untuk apa sih istilahnya, menopang amanah undang-undang pasca pemilu untuk bisa mengembangkan pengawasan partisipatif apa saja nih Kang? Ya, jadi berangkat dari tadi itu. Iya, makanya nyambung ini Kang. Tahun 2018 itu kan saya sempat ngundang diskusi teman-teman mahasiswa sebanyak 3 kali. Mulai bulan Februari, Maret sampai April lah. Itu segmennya semua OMEK, semua ormas kita undang. Nah kemudian kita kasih materi, kita jajaki tentang apa sih pemilu. Mereka pertama itu masih banyak yang gamang dan kurang informasi lah. Dari situ kemudian saya berpikir saya undang lagi mereka di bulan berikutnya dengan orang yang sama. Kemudian kita kasih asupan materi-materi yang itu dirasa diperlukan oleh publik. Nah, dari situ saya merasakan dampaknya luar biasa mereka. Ternyata mereka sangat tertarik sepanjang kita mampu mengemasnya, itu saja. Nah, kemudian di pertemuan ketiga malah banyak usulan-usulan menarik dari mereka itu. Itu bisa dilacak di digital jejak mereka tentang usulan bagaimana mereka mengusulkan ada justice kolaborator bagi penanganan pidana pemilu, mengusulkan bagaimana di Malang Raya perlu duta pemilu Malang Raya. Itu berasal diskusi dari situ. Nah kemudian saya ketika diundang dari salah satu seminar nasional, yang salah satu pematerinya juga dari ketua MK, kemudian saya diundang jadi pemateri, banyak pertanyaan dari wartawan. Kemudian dengan banyaknya mahasiswa yang kurang paham pemilu, apa yang mau dilakukan Bawaslu Kota Malang? Saya mau bikin kelas pengawasan pemilu itu. Wow, itu kan tahun awal itu 2018 bulan Juli. 18 bahkan ya? Iya, masih statusnya Panwas di sini. Iya. Nah, saya bilang begitu. Jadi sudah menggalang dulu awal-awal. Teman-teman media itu tersentak dengan statement saya. Banyak mahasiswa yang waktu itu nggak paham pemilu tadi. Begitu saya ditanya begitu, saya akan bikin program kelas pengawasan pemilu. Setelah itu kemudian saya rumuskan, saya nyusun silabus. Jadi silabus kuliah 1 semester di Bawaslu ini sudah saya susun mulai 2018 sebenarnya. Tapi karena waktu itu belum bisa kita laksanakan, akhirnya itu bisa kita laksanakan tahun bulan April 2019 ya. Menjelang itu kan masih menjelang pemilu coblosan. Itu akhirnya kita terapkan silabus kuliah pengawasan pemilu itu, yang salah satu materinya kita ngundang dari luar, dari KPK. Ada materi namanya pemilu dan korupsi. Ternyata respon dari KPK bagus, mereka datang untuk ngasih materi satu sesi itu, mereka datang. Siapa yang datang waktu itu ya? Waktu itu dari PJKK. Sekarang kan sudah digeser. Sekarang dulu PJKK datang isi materi terkait dengan pemilu dan korupsi. Di samping kita juga siapa yang ngajar? Waktu itu kita minta bantuan dari pimpinan Bawaslu provinsi, teman-teman KPU. Selain saya juga beberapa relawan yang mau ngajar dan rela gak dibayar. Tanpa dibayar ya, ikhlas. Ini ciri khas Kota Malang. Nah, kenapa begitu? Karena Malang terkenal dengan kota pendidikan. Satu, Malang punya bonus kampus yang banyak. Iya, betul. Ya, oleh sebab itu saya memandang ini harus dikelola dan program Bawaslu harus dijual. Iya kan? Harus dijual. Bagaimana mempertemukan kebutuhan-kebutuhan teori dengan kebutuhan-kebutuhan praktis dalam satu lingkup pembelajaran, yaitu namanya kelas pengawasan pemilu. Kelas pengawasan pemilu. Ya, itu ternyata sangat direspon oleh rektorat, oleh salah satu kampus. Kemudian itu kita lanjutkan di tahun 2021 kemarin. Itu murni 1 semester dan masuk SKS. Sudah masuk SKS ya? Iya, masuk SKS. Wow, luar biasa. Yang ikut langsung dapat nilai dengan Fakultas Hukum. Iya. Itu tentang yang
kelas pengawasan pemilu. Kita punya silabus sendiri. Wah, luar biasa ini. Digagas sejak 2018, dilaksanakan awal 2019, dilanjutkan 2021 ini. 2020 kan karena pandemi. Iya, pandemi yang cukup mengganggu kita dan tetapi ternyata pandemi terbukti tidak mengganggu juga ternyata. Iya. Kenapa? Karena program-program kita jalan. Kang Halim luar biasa sebagai penggagas sebuah kuliah pengawasan pemilu yang memulai terlebih dahulu se-Jawa Timur ya di awal 2019 programnya walaupun gagasnya bikin ininya sudah 2018. Sejauh mana sampai sekarang kegiatan atau mungkin ada tambahan kegiatan-kegiatan yang lain yang telah dilakukan Kang Halim? Jadi pertanyaan orang umumnya kan sama. Apa sih kerjanya penyelenggara kalau nggak ada pemilu? Iya. Di Malang sudah terjawab. Sekarang banyak orang, beberapa yang tanya itu sudah nggak tanya lagi karena dianggap Malang ini terlalu aktif gitu. Karena sudah melihat. Sebenarnya begini, jadi kita sudah dipesani oleh pimpinan Bawaslu RI provinsi bagaimana kita punya kontribusi besar terhadap masyarakat meskipun nggak ada pemilu. Nah, saya mandang ketika ada salah satu tugas Bawaslu adalah fungsi pencegahan. Sesungguhnya fungsi pencegahan itu sangat efektif ketika ini dilakukan jauh sebelum tahapan. Melalui apa? Melalui pendidikan masyarakat. Nah, kalau Malang ciri khasnya ya pakai yang model-model kuliah. Kemudian ada short course. Short course ini kan kelanjutan dari apa? Dari fungsi hubungan antar lembaga. Waktu itu kami mencoba untuk komunikasi dengan beberapa lembaga perguruan tinggi, kemudian MOU. Memang kami tidak ingin terlalu banyak MOU dulu, tapi MOU itu setelah MOU harus kita laksanakan teknisnya itu secara kelanjutannya itu menjadi penting. Iya betul. Tidak banyak nggak apa-apa, yang penting dilakukan pasca MOU itu dilaksanakan realisasinya. Nah, kemudian banyak mahasiswa sudah mulai tertarik magang di Bawaslu. Kelanjutan dari MOU. Nah, setelah itu saya mikir, kalau mahasiswa ini sekedar magang kemudian hanya dikasih tugas administrasi, kasihan. Betul. Kasihan. Betul. Mereka tuh harus dikasih asupan pengetahuan yang lebih karena ini calon penerus kita untuk di akademis itu. Ini sumber yang bagus ini. Akhirnya saya bikin strategis lah. Bagaimana anak-anak mahasiswa ini kenal Bawaslu. Nah, itu loh. Akhirnya bikin istilah short course, biar kelihatan keren lah. Short course yang itu saya gagas per hari cuma 2 jam, sekali 10 hari. Sekali 10 hari. Mereka kan magang 1 bulan. Kita kasih tugas kantor, kemudian setiap hari kita culik 2 jam sampai 3 jam. Untuk kita kasih materi Bawaslu itu apa. Maka kemudian semua pimpinan Bawaslu Kota Malang ngajar. Kalau saya khusus ngajar pengawasan, kemudian ada yang ngajar sengketa, ada yang ngajar penindakan, ada yang mengenalkan lembaga Bawaslu di SDM, ada yang mengenalkan kehumasan, hukum datin. Akhirnya kita semua ngajar. Betul. Ini niatan kami untuk menjual Bawaslu ke publik. Nah, niatan kedua, biar ini menjadi inspirasi semua Bawaslu kabupaten kota sebenarnya. Ya, alhamdulillah terbukti juga. Akhirnya kan dari kita sudah mulai gaung, banyak permintaan tor-tor kami itu keluar sampai luar Jawa, itu banyak telepon ke kami. Tornya ya? Iya, sampai itu anggarannya dari mana, Cak? Karena anggaran gitu. Kita murni ya ini sudah kerja aktivis. Kemudian kalau kemarin sampai ke kuliah 1 semester di kantor ini, pengajarnya yang dari luar itu 3. Dari luar ya? Iya. Beliau hadir sendiri atau secara hadir ke sini? Ada yang dokter ngajar sini dan mereka rela nggak dibayar. Luar biasa. Kontribusinya itu yang katanya ya kalau itu sulit, Cak. Ya kalau sepanjang kita mampu komunikasi, ternyata Malang Kota bisa gitu kan. Nah, itu short course. Betul sekali. Kemudian bagaimana program short course ini tidak mubazir informasinya. Iya. Selain ditulis di website, kemudian saya wadai di Siwas TV. Malang Kota sengaja waktu itu awal-awal boomingnya podcast. Saya kalau mau bikin itu, saya bukan stylenya di sana itu loh. Begitu ya.
saya nggak punya style begitu. Akhirnya saya bikin, ya biar beda saya bikin Siwas TV. Siwas TV. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang ikut kuliah ataupun short course, tugas akhirnya di sini, di kursi ini. Mereka harus mampu berdialektika di publik. Nah, kemudian kan kita uji, silakan cari materi sendiri. Satu tugas kan biasanya kan berpasangan ya. Tugas satunya jadi host, satunya jadi narasumber dengan materi yang sudah kita berikan. Maksimal 15 menit. Wah. Antri, ternyata mereka sudah senang pengalaman. Pak, ternyata meskipun ruangannya kecil sampai berkeringat. Iya, kamu biar suatu hari ketika jadi muncul di publik sudah gak nervous lihat-lihat begini. Jadi kami merangkai model pendidikan itu hulu hilir agar mahasiswa tahu benar bagaimana pemilu, bagaimana penyelenggara pemilu, kemudian bagaimana mereka mengaktualisasikan pengalamannya ke publik, minimal bisa bantu penyelenggara. Bagaimana penyadaran publik itu ternyata memang mereka juga tidak mudah, Pak. Wow, oke ya. Ini kita rancang luar biasa. Ada program tadi shortcut pengawasan, kemudian ada kuliah pengawasan pemilu ya. Dan ada lagi yang lain ya. Dan semuanya saya lihat itu adalah pesertanya adalah mahasiswa. Kenapa memilih mahasiswa? Karena gini, mumpung pemilu masih agak jauh, Malang itu gudangnya orang datang untuk belajar. Ya. Biarlah pengalaman di Bawaslu Kota Malang ini akan menjadi penyemangat mereka di daerah masing-masing. Ya nanti ketika mendekati pemilu baru kami akan menggarap yang khusus penduduk Kota Malang. Kalau sekarang dikasih pun Malang kan mobilitasnya tinggi. Betul sekarang sekali. Dilatih setahun lagi sudah pindah. Meskipun juga penduduk Malang sendiri. Bisa lulus kuliah sudah nggak di Malang Kota. Inilah kita ukur. Nah harapannya gini, sudahlah ini pengetahuan pemilu biar dampaknya lebih luas. Mahasiswa pokok yang mau silahkan. Dari mana saja monggo gitu kan. Iya, luar biasa. Betul sekali. Mahasiswanya kan dari berbagai daerah. Bahkan ada pengalaman lucu. Ya? Ada pengalaman lucu Cak Gorib. Jadi ada serombongan BEM itu datang ke sini. Pak, bolehkah kami ikut minta kuliah pengawas pemilu di Bawaslu Kota Malang? Boleh tak gitu kan. Wow. Boleh tuh. Minta berapa hari? 1 hari penuh, Pak. Boleh tak gitu kan. Tapi ya gitu. Ketika kami hanya bisa menyediakan teh dan kopi gitu kan. Oh, siap Pak Ketua katanya gitu. Dan luar biasanya mereka itu konsumsi bawa sendiri. Saya ngomong kalau saya punya Bawaslu punya uang, kita kasih konsumsinya, kalau nggak punya cukup teh lah gitu. Saya ngomong seperti ini ternyata menjadi perekat mereka bahwa kita sudah apa adanya lah. Kita ingin merangkul semua orang apa adanya. Kalau adanya kopi ya kita minum bareng sambil belajar. Kalau nggak ada ya ayo bareng-bareng diadakan gitu. Itu ternyata mereka nyaman. Maka hari ini saya sering diundang oleh teman-teman BEM itu untuk semacam supervisi lah. Oke, sahabat Bawaslu, luar biasa program dari Bawaslu Kota Malang ini yang di bawah komando Kang Alim ya. Kang Alim, saya juga ini kita kan semua Bawaslu se-Jawa Timur juga punya program-program yang luar biasa ya. Hampir mirip lah. Bawaslu Kabupaten Probolinggo juga punya kuliah pengawasan, punya SDWK dan lain sebagainya ini ya. Luar biasa. Dan saya juga mengamati juga perkembangan program Mas Alim, Cak Alim. Ya, oleh karena itu ini perlu dikembangkan dan terus dipertahankan ya. Dan Kang Alim closing statement karena waktunya juga yang ini membatasi kita. Saya minta sebagai semangat dari sahabat Bawaslu untuk memberikan pesan pada sahabat Bawaslu. Iya, jadi Bawaslu selaku penyelenggara pemilu punya tugas sebenarnya sangat berat, terutama di fungsi pencegahan. Maka fungsi pencegahan itu akan jauh lebih efektif ketika dilaksanakan sebelum pemilu. Karena pesannya akan nyampe. Orang pikirnya lagi netral semua. Iya, betul. Nah, ini harus kita lakukan semasif mungkin dengan mengajak semua pihak. Nah, saya sekarang sudah senang ketika di Kabupaten Kota se-Jawa Timur sudah mulai bergerak dengan variasi program-program yang cukup luar biasa. Harapannya bisa menjadi inspirasi Bawaslu se-Indonesia ya. Di Bawaslu Kota sendiri tetap akan konsisten untuk melakukan pendidikan kepada publik. Mungkin tahun depan kita akan
geber satu program lagi yang sekarang belum bisa saya bocorkan lah. Siap, luar biasa. Belum yang bisa itu, dibocorkan ya, program. yang penting itu. Iya, luar biasa. Ya, yang terakhir ya saya berharap semua teman-teman di pengawas pemilu ini, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk berbagi ilmu kepada publik. Saya kira itu. Luar biasa. Ayo kita bersama-sama teman-teman sahabat Bawaslu, termasuk Bawaslu se-Jawa Timur untuk berbagi ilmu kepada publik ya. Dan ingat ada program yang masih dirahasiakan oleh Kang Alim. Ini apa? Kita tunggu perkembangannya. Kang Alim, luar biasa, terima kasih atas perbincangan kita. Saya Cak Qorib bersama podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang bertempat di Bawaslu Kota Malang ini sengaja hadir ke sini untuk berbincang dengan beliau, dan akhirnya luar biasa, hasilnya daging semua sahabat Bawaslu. Tentu kita akan terus menayangkan video-video podcast kami yang tentunya bermanfaat bagi sahabat Bawaslu. Saya Cak Qorib, Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama Kang Alim, luar biasa kan? Sukses luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.